tadi ya untuk pendidikan agama gitu ya Bang ya. Iya, Nah ini bagaimana Bang untuk proses belajar mengajarnya sendiri? ya, Terutama bagi teman-teman penyandang disabilitas netra ini Bang. ya. Untuk pendidikan agama, kita saat ini bermarkas di sebuah yayasan, yaitu Yayasan Sahabat Netra Katulistiwa. Di situ juga kita sebagai sekretariatnya ITMI provinsi. Yayasan yang berada di Sepakat Dua Ujung yang diketuai oleh saudara kita Restu. Nah, di sini kita pusat pembelajaran. Di sana kita berikan pendidikan Al-Quran Braille, menghafal Al-Quran, serta pemahaman agama untuk membentengi diri dari akidah-akidah yang menyesatkan di zaman-zaman sekarang ini. Dan banyak juga teman-teman kita yang kita khawatirkan teman tunanetra ini masuk ke dalam paham-paham yang menyesatkan. Itu Bang. Baik. Nah kalau untuk Al-Quran Braille-nya itu sendiri itu Ya. bagaimana mendapatkannya ini Bang Henry? Sulit Kalau nggak sih Bang? kalau kita untuk mendapatkan, alhamdulillah tidak sulit. Bahkan kita ini datang ke sekretariat itu sampai berpekap-pekap bermobil-mobil itu datang. Bahkan sempat beberapa kali itu saya tolak. Nah saya tolak Saking karena banyaknya. iya saking banyaknya. Itu kadang dari pribadi, dari kelompok-kelompok pengajian, dari TNI, dari Kapolda. Dari TNI itu biasa datang dari kantor Kodam. Nah itu juga berdatangan itu Al-Quran. Kalau orang bertanya, Pak, masih perlu Quran Braille? Kalau ditanya, ya perlu, tapi untuk saat ini kita udah terlalu banyak, sulit untuk menempatkan karena ruang kita sangat terbatas, saya bilang itu. Tapi kalau tiba-tiba orang datang membawa Al-Quran, ya kan tidak mungkin Bang Andri untuk kita tolak. Iya benar. Nah, orang itu udah beli Quran Braille itu harganya mahal. Betul. Di atas 3 juta, 4 juta itu harga Quran Braille. Jadi kalau udah datang ya kita terima. Nah, jadi kalau Quran Braille yang udah banyak ini, ya kami antar ke rumah-rumah teman-teman para anggota kita yang tersebar di beberapa kabupaten, ini kita antar. Tapi dengan catatan yang sudah mempunyai ilmu yang untuk membaca. Kalau tunanetra yang masih belum bisa untuk membaca Al-Quran, ya kalau kita berikan pun itu akan menjadi sampah di rumah itu. Malah jadi nggak kesentuh gitu Iya, ya Bang nggak ya? kesentuh. Jadi sarang tikus jadinya. Waduh. Iya. Berarti memang harganya mahal ya Bang ya? Mahal, itu mahal. Di atas 3 jutaan. Yang 5 juta pun ada. Waduh. Iya. Oke, tapi sayang banget kalau ditolak juga gitu ya Bang Iya, ya? sayang kalau Walaupun ditolak. memang dibutuhkan. Oke, baik. Nah, Bang, tadi seperti yang Bang sampaikan juga Bang Henry, bahwa belum semua gitu, bukan tidak semua ya, belum semua teman-teman disabilitas netra ini sendiri itu Iya. mampu untuk membaca Al-Quran, terutama yang Muslim ini ya Bang ya. Betul. Nah, ini seperti apa Bang tantangannya ketika mungkin mengajar atau belajar gitu ya bersama dengan teman-teman ini Bang? Iya. Saya bersama teman-teman di ITMI maupun kerjasama dengan Yayasan Sahabat Netra Katulistiwa ini, kita itu mengadakan sosialisasi dari rumah ke rumah di mana tunanetra itu kami datangi Bang. Kita datangi itu dari berbagai kabupaten, kampung-kampung, rumah-rumah itu kita datangi. Dan kita ajak itu, kita sosialisasi. Nah, di situ kita udah mendapatkan tantangan itu untuk mengajak teman-teman mengikuti sebuah kegiatan kita, pelajaran Al-Quran maupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya. Itu kita sudah mendapatkan tantangan. Nah, dan yang ikut kita ini, yang bisa kita ajak, nah tantangannya ada lagi. Bukan berhenti sampai di situ tantangan. Karena tingkat kesulitan untuk mempelajari Al-Quran. Sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh dan punya keinginan, apapun tidak akan menjadi hambatan dan rintangan. Nah, di sini kan yang menjadi rintangan terberat ini kan mau atau endaknya seseorang ini untuk belajar. Nah, kan itu yang menjadi tantangan yang berat. Oke. Nah, tapi pada dasarnya kalau dari teman-teman penyandang disabilitas netra ini, terutama yang Muslim nih Bang ya, Iya. itu antusiasmenya seperti apa? Itu bervariasi Bang. Bervariasi. Berarti nggak semuanya Nggak. yang antusias banget itu enggak ya? Enggak semua. Maka untuk belajar ini, belajar apapun ya, termasuk Al-Quran ini, itu untuk belajar itu tingkat keinginan sekuat apa, setinggi apa keinginan seseorang itu untuk belajar. Nah itu nanti diukur dari
kualitas hasil dari yang didapatkan mereka, yang kita ajarkan ini. Hasilnya kita tahu sejauh mana tingkat keinginan. Kalau keinginan tidak kuat, ya segitu-gitu ya, tidak akan mendapatkan tidak mendapatkan ilmu yang lebih. Tapi kalau memang keinginan yang kuat, kita akan memaksa diri. Nah, yang namanya belajar itu kan Bang, itu kan perlu pemaksaan diri kan. Yeah. Nah, itu harus dipaksakan. Walaupun sesungguhnya ya terkadang itu sesuatu kalau sudah dipaksakan atau terpaksa itu kan memang hasilnya tidak maksimal memang. Nah, tapi itulah kewajiban kita sebagai muslim selalu mengajak untuk teman-teman kita himbau belajar. Ayo kita memperdalam agama gitu. Oke, baik. Nah, berarti kalau ini sebaiknya gitu ya dalam belajar Al-Qur'an Braille ini sendiri gitu Bang. Iya. Dimulai dari umur berapa sih dianjurkannya gitu? Kalau anjuran secara khusus itu enggak ada. Kalau masih di usia 5-4 tahun itu memang tingkat kesulitannya, terutama mereka yang masih di usia seperti itu kan masih usaha bermain. Karena untuk belajar Braille ini fokus duduk itu harus standby-nya paling enggak itu setengah jam. Nah, kalau di usia gitu kan masih sukanya jalan-jalan. Iya benar. Fokusnya kemana-mana. Fokusnya kemana-mana. Akhirnya itu enggak kena itu. Enggak akan dapat. Nah, maka yang selalu saya ajarkan ini rata-rata itu di atas usia 15 tahun. Rata-rata itu. 50, 40. Nah, seusia itu yang selalu mereka dapatkan. Pernah saya membandingkan, Bang. Waktu itu kita ada kegiatan dari ibu-ibu PKK Kabupaten Sambas dan saya sebagai pengajar di sana, dan itu ada 19 peserta. Di dalam 19 peserta itu ada 4 anak-anak yang di usia 9, 7, dan 12 tahun. Saya mengira ini dulu. Saya mengira ini yang pasti dapat yang cepat. Ternyata itu terbalik. Waduh. Yang 4 orang ini usia anak-anak itu enggak dapat, malah yang cepat dapat itu yang usia 40 di atas, 40 ke atas. Itu. Karena tingkat kesungguhan ini tadi yang membuat mereka cepat untuk menyerap pelajaran ini tadi. Gitu. Malah kebalik ya. Iya, kebalik. Karena mungkin perlu ini ya indera perasa yang Betul. sangat kuat gitu Ya. ya untuk bisa lancar gitu ya Bang ya. Dan indera perasa itu kan perlu dengan keseriusan Bang, kesungguhan. Kalau fokusnya kemana-mana? Kemana-mana itu enggak bisa merasa kita kan. Iya benar-benar. Enggak bisa merasa kita. Pikirannya kemana-mana udah nggak fokus dari. Enggak fokus, itu enggak akan fokus. Yang kita rasa hanyalah sebuah lembaran kertas. Kita enggak fokus kepada huruf-huruf Braille yang kita ajarkan itu. Oke. Baik. Bang, nah membedakannya seperti apa gitu untuk huruf Braille dengan huruf-huruf biasanya gitu? Itu untuk membedakan, itu hanyalah titik-titik. Nah, kalau yang awas ini melihat ini hanyalah tonjolan-tonjolan kertas saja, tidak berbentuk huruf. Nah, itu yang kita pelajari, bentuk-bentuk titik-titik itu yang kita ajarkan. Nah, berhubung di sini tidak ada bahannya, jadi saya tidak bisa mencontohkan secara mendetil. Jadi Braille ini adalah sudah mendunia sebagai alat bacaan ya untuk teman-teman disabilitas. Bahkan sekarang ini bukan hanya Quran, bukan hanya buku, di lip di ATM sekarang pemerintah kan juga sudah menggalakkan untuk diberi Braille gitu kan. Nah, kalau hotel-hotel itu lip hotel itu udah ada Bang, udah banyak ya, itu. Betul. Nah, udah. Bahkan kalau kita masuk pesawat itu buku Braille yang sampai dengan kita dulu itu. Kue belum sampai, buku Braille yang lebih sampai. Disuruh baca dulu ya. Suruh baca dulu, iya. Oke, baik. Nah, tapi kalau di sini kalau dari pendidikan agama ini sendiri bagaimana ini Bang penggambarannya gitu ya untuk teman-teman penyandang disabilitas itu sendiri terutama yang netra nih Bang ya untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya, kualitas dirinya ini Bang. Iya. Kita di markas itu di sekretariat ITMI sebuah yayasan kita mengundang itu beberapa ustadz, guru-guru kita undang untuk memberikan suatu pemahaman agama, benteng akidah dari cara wudhu, tata cara sholat,
Ini kan tingkat keinginan tadi itulah, lagi-lagi tingkat keinginan tunanetra ini. Apalagi kalau di rumah ini keluarga ya awam terhadap agama, ditambah lagi tunanetranya ini ndak mau untuk mencari. Nah, itu Anda akan dapat. Tapi banyak juga yang kita dapatkan, mereka yang kita datangkan itu, yang kita bawa, yang kita ajak, itu mereka sudah dapat bekal, udah ada bekal dari rumah. Jadi ketika kita di markas itu, tinggal lagi kita untuk menggembleng tentang ya adab, bagaimana kita ajarkan itu adab dengan guru. Kita ajarkan bahwa karena guru ini adalah wakilnya orang tua. Nah, itu terus kita tanamkan, Bang. Nah, karena orang tua itu adalah guru itu adalah sebagai wakil dari orang tua yang memberikan pendidikan-pendidikan agama, akhlak, tentang hidup bermasyarakat, sopan santun, bicara dengan baik dan benar. Nah, ini kita ajarkan di kelompok kita ini, Bang. Baik. Nah, Bang, di luar pendidikan agama, bagaimana Abang dan teman-teman ini